Mana bro? Ya, alhamdulillah udah asar-asar kita ya. Iya, Tadi nyambung yang tadi nih. Ini saya mau ngutip katanya Kepala Deputi Pengawasan Pasar Modal OJK Lutfi Zain Fuadi mengungkapkan terdapat 4 lembaga yang kerap melakukan pelanggaran di pasar modal dengan berbagai modus. 4 lembaga tersebut yaitu perusahaan efek, manajer investasi, emiten, dan profesi atau lembaga penunjang. Nah, 4 itu sudah diakui sebagai pelaku lah ya, yang melakukan kejahatan pasar modal. Nah, tapi ada juga judul yang menarik nih, saya nggak buka ada ya, bandit pasar modal tak hanya jahat tapi ngerti aturan. Nah itu tadi bro. Jadi gini bro, kalau 4 unsur yang tadi dibilang oleh Pak Lutfi tadi, gue bisa bilang gini bro, yang paling banyak masuk rumah sakit di Solo tuh orang Jawa bro. Bener ya, karena kebanyakan kan gitu di situ kan. Yang paling banyak bikin pelanggaran di lapangan bola, pemain bola. Ya pemain pasar modal ya 4 unsur itu. Ya siapa lagi yang bikin gitu? Masa tukang bakso kita bilang jadi penjahat pasar modal kan nggak mungkin. Ya artinya kan orang-orang pinter, orang-orang yang ngerti aturan tadi disebutnya malah. Betul. Nah, lagi cuma tadi saya bilang sebagai kentut kan. Udah Karena ngerti jahat itu, tapi ngerti aturan. iya, karena ngerti itu kemudian dia cari celah. Ya kan kita mesti lihat ya tadi kan apa tadi unsurnya? 4 lembaga tersebut yaitu perusahaan efek, manajer investasi, emiten, dan profesi atau lembaga penunjang. Profesi atau lembaga penunjang itu kan misalnya kayak perusahaan pemerikat efek segala macam gitu ya. Juga perusahaan efek, manajer investasi. Sebenarnya mesti ditambahin juga tuh satu unsur lagi. Teman-temannya Pak Lutfi mungkin. Oh iya dong, kan mereka juga termasuk OJK bagaimana fungsi pengawasannya kan? Ya. Otoritas Jasa Keuangan. Iya, jadi maksudnya jangan kita juga kan pada satu lembaga yang kayak malaikat bersihnya gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Tadi terlibat juga tiap hari. Namanya juga dia namanya pengawas semua bisnis keuangan di Indonesia. Jadi kalau dibilang itu gue nambahin. Teman-temannya Bapak bisa juga, bukannya pasti ya, bisa juga terlibat. Karena mereka mengawasi setiap hari kegiatan di semua bisnis keuangan. Dan untuk mencapai ke situ memang mesti orang pinter. Karena untuk kerja di bursa itu kan ada lisensinya. Pertama perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi. Itu selain lulus dari ujian profesi dari asosiasi masing-masing, itu juga mesti diwawancara lagi oleh OJK. Dulu oleh Bapepam ya, waktu zaman gue dulu oleh Bapepam, sekarang oleh OJK. Jadi ada syarat kompetensinya. Jadi nggak mungkin orang pelangga-pelongo cengah-cengol gitu kan, cengar-cengir. Artinya OJK punya tanggung jawab pada saat tadi ya, mensertifikasi itu. Iya, direksi di semua bisnis keuangan ya, termasuk di bisnis apakah itu broker dealer, manajer investasi juga, underwriter, itu di profit and loss oleh OJK. Dulu diwawancara oleh, kalau dulu gue ingatin zaman gue dulu ya, Biro PIR ya, Biro Pengelola Investasi dan Riset, itu yang mewawancara untuk calon-calon direksi dari perusahaan-perusahaan yang jadi MI. Nah, terus bikin paper lagi, jadi udah di interview. Ternyata waktu itu gue dianggap kurang memuaskan, gue ya. Ternyata teman-teman juga begitu caranya. Habis itu diminta bikin paper lagi, habis bikin paper lagi, baru kemudian papernya dianggap layak, dilulusin, ya baru sah jadi punya MI, license MI. Kemudian waktu jadi direksi ada lagi wawancaranya, permisi berhenti gitu ya, itu juga mesti lapor sana. Jadi nggak bisa kita nggak lapor. Jadi memang bisnis keuangan ini kan namanya bisnis kepercayaan ya. Barangnya kan duit. Iya. Kalau bisnis kacang goreng ya kacang goreng barangnya, ini duit gitu. Semua mainnya duit. Kan paling gampang nyolong tuh nyolong duit. Ya maksudnya paling gampang nyolong dan bisa banyak gitu. Kalau lo mau nyolong kacang goreng 1 miliar gimana caranya? Katakanlah bisa nyolong berapa banyak kacangnya gitu. Berapa truk ya? Berapa truk kacangnya? Tapi nyolong duit 1 miliar kan, apalagi lewat transaksi ya. Itu kan bukannya dibilang itu gimana ya, tapi ini cara mudah untuk, ya kalau kita nggak ingat dosa ya, cara mudah untuk cepat kaya, melakukan di sana. Jangan nyolong yang bakal digebukin orang sekampung. Nyolong ayam. Nyolong ayam. Makanya tadi dibilang kan nggak cuma jahat tapi ngerti aturan. Oh iya dong, orang pinter yang jahat lebih berbahaya Lebih bahaya daripada orang jahat yang nggak pinter.
Orang pinter yang jahat itu, waduh, dia kan bisa, dari celah. waduh, bukan nyari Cara lagi. larinya juga dia tahu, gitu kan? Dampaknya bisa lebih luas ya dampaknya. Dampak-dampaknya bisa lebih dahsyat kalau orang pinter yang jahat. Betul. Dan zaman sekarang, ya itu dia tadi, kita nggak bisa berpikir orang itu gimana, ya sistem yang harus menjaga. Sistem yang baik itu bisa menjaga orang nggak bisa jahat, orang jahat nggak bisa bergerak gitu. Jadi ada ini dong ya, harus ada revisi undang-undang pasar modal apa gimana menurut lo sendiri? Mungkin perlu, kalau undang-undangnya mungkin gue juga nggak tahu ya, undang-undangnya apakah perlu disempurnakan atau enggak, tapi kayaknya sih undang-undangnya enggak ya. Cuman operasionalnya sama itu mungkin hukuman diperberat. Sama tadi ya, fungsi pengawasannya tadi. Fungsi pengawasan, jadi jangan sampai ada kasus-kasus pengawas lepas tangan, kayak percetakan koran dulu, ingat kan? Resiko di luar tanggung jawab percetakan, resiko investasi merupakan tanggung jawab investor itu sendiri, kan ada itu disclaimer-nya selalu kayak gitu. Jadi itu jangan juga jadi jadi alat untuk lepas tangan. Gimana pun kan regulator, pengawas itu digaji untuk mengawasi, untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai sorry maaf ya, bandit sama masyarakat pinteran bandit. Bener kan? Investor-investor yang rakyat-rakyat lah ya, yang model kita-kita kali gitu, itu dibanding bandit pinteran bandit. Iya lah. Tapi jangan sampai bandit lebih pinter daripada. Ya artinya posisi pengawas di situ itu kan apa ya, amanat lah ya. Amanat dari seluruh stakeholder yang ada. Betul. Gitu. Harusnya bersih dipegang benar-benar gitu. Iya. Dan dianggap mereka mampu mengawasi. Oh iya. Dengan kompetensinya tentunya ya. Kan pendidikannya pinter-pinter. Ya makanya. Lah yang ngasih lisensi aja dia, karena bener kan? Sama juga kan kayak polisi sama orang uji SIM. Polisi yang ngasih SIM berarti dia lebih jago nyetir mobil segala macam gitu. Nah ini dia ngasih lisensi untuk orang kerja di pasar modal terhadap profesi-profesi tertentu. Ya berarti dia lebih jago dong. Betul. Gitu. Jadi ya secara normatif begitu. Secara praktek walau-walau. Ya, jadi kalau dari kita, dari sikap pekerja kan memang melihatnya dari semua yang ada di media ya. Betul. Kejaksaan Agung bilang ada dugaan korupsi 20 triliun, OJK ngomong ada 400 tadi gitu kan. Terus ada kejahatan terorganisir juga yang katanya tadi diakui sama OJK sendiri di dunia pasar modal. Jadi katakan, oh ternyata begitu. Kalau buruh mah ilmunya nggak nyampe situ. Nah, Buruh pengen, lo ketika ini uang buruh, lo amanah jaga uang buruh prinsipnya itu. gitu kan. tapi ada satu hal yang menurutku mesti diluruskan di masyarakat, bukan hanya di kalangan pekerja ya. Tidak semua kerugian investasi itu berarti memperkaya pengurus FI atau segala macam gitu. Jadi bukan berarti rugi 20 triliun itu ada korupsi 20 triliun. Bukan berarti uang 20 triliun itu ditilep atau dikorupsi. Tapi kan image-nya kan di bawah kan terlanjur terbentuk seperti itu. Ya, Seolah-olah ada kolusi beramai-ramai antara BPJSTK dengan FI dengan segala macam menggarong 20 triliun. Padahal kan 20 triliun itu masih unrealized loh. Jadi juga untuk bukan hanya kasus ini ya, untuk ke depan juga bahasanya harus diperjelas ya. Bukan berarti terjadi korupsi itu belum tentu terjadi fraud, tapi bukan berarti uang 20 triliun itu berpindah tangan. Ini kan kita hanya menilai aset kertas yang setiap hari bisa berubah-ubah. Kita catat harganya 1000, besok 990, besok 1020. Kertasnya kan tetap segitu-gitu aja. Ya kan sahamnya tetap 1 juta unit, di 1 juta unit yang lo punya gitu. Cuman harga pasarnya naik turun. Iya, makanya kita minta Kejaksaan Agung untuk benar-benar serius nih mengungkap kasus ini transparan gitu kan. Jangan hanya ditutup-tutupin. Ya karena dugaan kerugian buruhnya juga ada. Karena tadi ada modus goreng saham kan gitu kan, ada modus investasi yang memang direncanakan rugi, main-main begitu kan gitu lah ya. Artinya modus itu ada gitu bro. Sudah pernah terjadi. Nah sudah pernah terjadi. Jadi ya kita nggak mau benar-benar sangat berpotensi melakukan hal yang sama. Tetap praduga tak bersalah tetap dikedepankan, tapi kita minta kejaksaan serius lah. Jadi kalau menurut gue sih ya, kecurigaan atau kekhawatiran dari para teman-teman pekerja ini sangat wajar dan manusiawi. Gaji nggak pernah naik, bro. Nanti langsung dipotong. Tuh. Manfaatnya apalagi ketika kita mau klaim, itu juga masalah. Tapi meskipun manusiawi, nggak gampang. tapi jangan sampai salah penyaluran juga. Jangan sampai ke uyah-uyah menyamaratakan dan
apa maksudnya seperti yang tadi 20 triliun ambil resource itu bukan uang yang digarap, tapi asetnya segini, harga marketnya gini pada saat di atas harga beli itu namanya unrealized gain, pada saat di bawah harga beli unrealized loss, dan itu tidak ada satu MI pun yang bisa menjamin investasinya pasti untung. Makanya tadi yang saya baca di kejaksaan juga bilang kan, kalau memang itu dianggap sebagai resiko kerugian bisnis, kok sampai segede itu kan gitu? Apa lo nggak hati-hati, apa lo nggak cermat ketika melakukan pengelolaan atau investasi dana itu kan gitu? Itu juga jadi pertanyaan. 20 triliun kalau dari satu orang pasti gede banget. Lu udah termasuk orang terkaya sekian di Indonesia tuh punya 20 triliun. Tapi 20 triliun dari PT bukan PT sekarang, BPJSTK yang punya aset 400 sekian, hampir 500 lah, tapi 500 deh biar bulat. 500 triliun dibanding 20 triliun itu kan hanya 4% ya 20 triliun itu. Nah kalau kita nggak lihat berapa persennya, berapa kecil besarnya, tapi maksudnya 4% dari 5 triliun misalnya gitu ya, bukan lihat itunya, tapi itu duit gua di situ gitu. Ya setuju, satu perak pun kalau ditulak ya memang, apalagi gaji mereka udah gede-gede loh, direksi, pengawas, BPJS sih gede-gede kayak gitu. Ya kan tanggung jawabnya juga gede kali ya. Bonus, tantia, masa ya masih mau main-main yang begitu kan gitu rasanya. Betul, jadi gue setuju kalau memang ada penyimpangan dihukum aja. Tapi kalau nggak ada penyimpangan ya jangan dihukum, dipulihkan lah. Makanya kita minta transparan, usut serius, transparan, usut semua yang diduga terlibat, mau itu direksi, dewan pengawas maupun staf-staf di bawahnya mungkin yang ikut main, atau pihak ketiga, MI dan segala macam. Gue setuju itu. Dan kalau perlu ya menurut gue sih mungkin ya, kalau perlu dihadirkan juga saksi ahli gitu ya. Kalau misalkan, tapi kayaknya penegak hukum kita udah pada paham. Mereka udah pada paham. Dan duit buruh terselamatkan. Ya itu doa kita Dan semua. tidak jadi modus di kemudian hari ini. Ya itu doa kita semua. Nah ini direksi sama dewan pengawas baru nih, Februari ini ganti semua. Ganti semua, darah tegak. Mudah-mudahan kemana? Lebih baik lah gitu ya. Ya harapan kita seperti itu ya, mungkin kita mesti ingat ya sumpah jabatan yang kita sebut dengan nama Tuhan masing-masing ya. Betul. Kalau di kita ya di agama Islam, salah satu syarat orang masuk surga itu adalah menjaga amanah dan menepati janji. Itu di surat Al-Mu'minun ya. Kalau kita nggak bisa menjaga, jadi ada 7 item tuh syarat orang masuk surga Firdaus. Di situ salah satunya adalah menjaga amanah dan menepati janji gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga amanah dan menepati janji, syarat masuk surga kita udah nggak lolos. Karena checklistnya harus 7-7 itu. Nggak boleh 6 lolos, nggak bisa. 7-7-nya harus lolos. Ya mudah-mudahan. Dan di sana nggak mungkin bisa, saya 2-nya nggak lolos, saya minta maaf deh gitu. Iya, misalkan bisa ya. Misalkan kayak kasus yang sekarang nih, minta maaf, minta bebas maaf gitu ya. hanya dengan maaf. Hanya dengan maaf. Terus bebas gitu nggak ada ya. Kalau urusan pribadi boleh kali ya. Oh gitu ya. Misalkan gue sama lo nih, terus gue ada salah sama lo. Enggak, kalau lo udah di sana udah mati. Oh di sana nggak bisa. Kan checklistnya tuh masih kurang 2 nih. Lo bilang sama malaikat, gue minta maaf ya. Pilihannya tinggal 2 bro. Kan gitu nggak ada gitu ya. Pilihannya tinggal 2. Uang amanah gitu kan. Kalau saya nggak terima, sebagai buruh gimana? Lu ngambil dosa orang itu atau pahala lu pindah ke dia. Di situ sebenarnya itu. Gitu ya. Jadi kalau orang belum selesai di dunia, nanti di akhirat yang bersalah itu akan diambil pahalanya dipindahin ke orang yang didolimin. Betul. Atau dosanya orang yang didolimin itu pindah ke orang. Nah kalau lu menjaga amanah jutaan buruh, itu jutaan buruh akan nuntut akhirat nanti. Bisa tekor pahalanya. Iya kalau ada, ya itu kan nggak ada. Bisa tekor. Itu jutaan buruh akan nuntut, lo dulu nih lebih itu sekian kayak gitu, terus itu balikin ke orang gitu ya. datang buruh satu lagi. Dan nggak cukup, gue minta maaf ya. Nggak ada lagi di situ. Nggak ada lagi. Itu kalau kita meyakini hal itu. Terus kadang-kadang orang suka lupa kali. Saking godaan dunia kali Dunia ya. memang menggiurkan. Lu gimana bro? Misalnya ada godaan ya. Ini once in a lifetime ya. Melakukan satu kayak gitu ya. Udah dapat 1 triliun aja deh, gak usah 20. Misalnya kayak gitu, lu lakuin just. Gue nggak tahu dah. Tapi yang jelas sekarang gue sudah ya udah sampai takut lah ya, takut gue takut. Teman-teman juga udah banyak yang berangkat sekarang kita ya. Umur kita sekarang tahun ini bocah. Sama ya umurnya. Sama. Kita sekot. Akhirnya umur gocap itu kita ngerasain kok cepet bener gitu kan. Dulu kita masih diselipin dulu gitu ya. Iya coba. Terus kita mau bawa apa?
1 triliun juga lu nggak bisa bawa mati. Nah itu dia, 1 triliun akan ditinggal juga. Bahkan resleting lu mungkin nggak bisa juga dibawa masuk. Kayak kapal tuh kasih resleting. Nggak boleh. Nggak boleh bro. Harus tanpa jahitan. Ya makanya jadi maksud gue ya kita kembalikan lah pada hal itu. Apalagi kalau udah digaji gede, kurang apa sih gitu ya? Apa sih? Mau apa sih? Makan Gitu. 3 kali sehari udah cukup. Lebih malah ya. Makan 1 ekor sapi sehari kali. Ya gitu ya. Jadi ya biarlah nanti penegak hukum yang menentukan. Jadi kalau mereka memang bersalah, menurut gue sih hukum aja. Hukum. Nggak usah ini. Apalagi di masa pandemi gini, di saat karya pekerja banyak yang di PHK. Kalau perlu dimiskinkan. Ya bukan cuma minta maaf, tapi kekayaannya segala macam dimiskinkan karena untuk contoh buat yang lain. Tapi kalau mereka tidak bersalah, ya jangan. Nah bersalah atau tidak, biarlah penegak hukum yang menentukan. Kita percaya saja pada penegak hukum di bawah Menko siapa? Menko Pak Mahfud. Jajarannya Pak Mahfud itu kan Menko hukum. Pasti namanya diganti. Menko Polhukam. Menko Polhukam. Ya polisi hukum dan keamanan gitu. Bukan politik hukum. Tapi Kapolri kan bodi ya? Iya. Kapolri di bawahnya Pak Menhan bawa dia juga. Menhan di bawah dia juga. Iya, jadi benar gue bilang polisi, hukum, polisi dan politik. Jadi polnya di dalam pol 2 gitu kan. Ya, mudah-mudahan lah semua akan terang benderang. Kan kalau udah sampai ke penyidikan berapa lama sih gue nggak ngerti berapa lama harus selesai. Apakah lanjut ataukah SP3 gitu kan ya, harus selesai. Ya kasus ini jangan dibiarkan jadi bola liar yang bergulir di masyarakat, menjadi isu-isu yang isu-isunya itu yang lebih ini daripada apanya? Daripada pokok persoalannya gitu kan. Isu yang berkembang bergulir itu kan kayak bola salju. Setiap ada grup WA nambah tuh info. Datang lagi grup WA satu lagi nambah lagi gitu. Ya itulah memang kebiasaan orang kita gitu. Yang penting praduga tak bersalah, termasuk buat direksi Dewan Pengawas tadi ada dulu juga tetap praduga tak bersalah, tapi ya diproses lah. Kalau salah katakan salah. Ya buat teman-teman serikat pekerja sih, gua harap ya tetap kritis ya. Insya Allah. Karena lo kan yang menjaga amanah mereka, nggak mungkin jutaan buruh itu ketemu dengan DPR atau segala macam kan pasti diwakilin. Nah, jadi ya mudah-mudahan teman-teman serikat buruh juga jaga amanah ya. Insya Allah. Kalau gue kan cuma rakyat biasa. Amanah gue cuma anak istri doang bro. Ngeri berat juga ternyata ya. Berat. Kayak itu memang serikat buruh sama lah. Berapa juta orang yang diikutin di asosiasi lu kan banyak tuh. Mereka memberikan keamanan padahal lu 24 jam menjadi. Jadi berat nih. Iya, jadi jangan cuma amanah orang yang kita ingetin, amanah diri kita sendiri juga mesti kita ingetin gitu. Ya mudah-mudahan lah kita bisa menjaga amanah ini sehingga kita bisa husnul khotimah. Amin. Udah mau mati ya. Jadi kita doakan tetap bisa. Gitu ya. Ya mungkin ini makasih ya gue udah diundang kemari ke kantor Aspek yang asri ya, banyak pohon-pohon gitu segala macam. Nah, kita punya kedai kopi perjuangan namanya. Kopi perjuangan ya. Kedai kopi perjuangan. Kebetulan ini di Jalan Kebagusan dekat dengan kantor perjuangan itu. Teman-teman orang yang dulu kerja di PHK yang jadi barista di sini. Oh dulu gitu. Barista. Tapi nggak yang di sini. Anggota kita bro. Iya, maksudnya orang luar apa ya? Belum, kan kita belum buka. Belum sampai ke sana. Karena kan pandemi itu dulu kan. Dia masih Oke, thank you ya. ini udah di luar ini. Apa? Udah thank you ya. Tapi masih kan? Thank you ya. Ya, Makasih nih ilmunya jadi sama-sama ya. Terus subscribe-nya di mana? Oh iya teman-teman, Ah. teman-teman pekerja di seluruh Indonesia untuk meramaikan channel ini tolong di subscribe ya. Keluarga Ricky Dahlan nama channelnya ya. Channel yang anda tonton ini lah. Jadi itu channelnya Keluarga Ricky Dahlan. Ini teman SMA saya, jadi harus di subscribe. Termasuk subscribe juga Sabda Pranawa jadi channel. Oh sip, dua-duanya. Oke, thank you ya bro. Yo, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.